Kominfo atau Komdigi baru aja bekuin izin WorldCoin dan World ID di Indonesia. Hari ini nih, tanggal 5 Mei 2025, aplikasinya tuh cuman loading doang. Nah, kalian gimana? Udah pada WD belum? Terus kira-kira apa sih alasannya izinnya dibekuin? Kali ini kita bakal bahas yang lagi panas nih, si WorldCoin. Apaan sih itu? Terus kenapa bisa dibekuin di Indonesia? Dan kira-kira kedepannya gimana ya? Stay tune! Pertama, kita throwback dulu yuk. WorldCoin itu apaan sih? Jadi, WorldCoin itu tuh proyek verifikasi identitas berbasis teknologi blockchain yang dipelopori oleh CEO OpenAI yaitu Sam Altman. Jadi gampangnya, WorldCoin itu tuh kayak teknologi verifikasi yang ngebedain mana manusia sama mana robot. Nah, 2024 kemarin mereka tuh udah ganti nama nih jadi World Network. Jadi, kita bakal sebut dengan nama itu ya. Nah, proyek World Network itu tuh fokus di fitur World ID yang disebutnya sebagai kayak paspor digital lah. Jadi tujuan itu tuh membuktikan bahwa pemegangnya itu adalah manusia nyata alias bukan AI. Jadi di tengah banyaknya teknologi AI ini tuh dia hadir sebagai solusi untuk membedakan mana manusia mana AI gitu. Nah, untuk mendapatkan World ID, seseorang itu harus menjalankan pemindaian iris mata ya. Jadi scanning iris mata lo pakai alat yang disebut sebagai orbs gitu. Buat kalian yang udah nyobain juga pasti nggak asing sih sama alat mereka yang bentuknya memang kayak agak alien gitu lah. Nah, ini nih alatnya. Nah, setelah proses scan mata udah berhasil, kita bakal dapet deh itu World ID atau akun kita yang ibaratnya udah diverifikasi lah sama si Orbs tadi. Nah, jadi tim kita juga udah cobain ya. Prosesnya tuh mulai dari bikin account, isi data, terus di scan matanya, dan verifikasi sih. Nggak lama lah, kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, pas proses pertama kali kita berhasil verifikasi World ID itu, kita langsung dapat airdrop sekitar 16 token. Atau kalau dirupiahin itu per Februari 2025 sekitar 300 ribuan lah. WorldCoin ini tuh pakai sistem vesting buat ngatur distribusi token WLD-nya mereka. Artinya, jadi tuh token mereka tuh nggak langsung cair di awal lah. Simpelnya tuh jadi ada periode penguncian token. Jadi tokennya itu baru keluar sedikit demi sedikit sesuai sama jadwal kalian verifikasinya kapan. Contohnya nih, kalian verifikasi tanggal 10 Februari. Ya udah, nanti 10 Maret baru kalian akan dapat jatah airdropnya, baru dapat tokennya baru bisa cair gitu dan bisa diklaim. Ibaratnya ngelihat duit gratisan gitu, ya rame lah orang-orang pengen ikutan juga. Termasuk kita juga kemarin satu tim sempat ikut. Jadi dari yang emang kepo sama teknologinya sampai yang nggak tahu Web3 sama sekali juga pada ibaratnya ngincer duit gratisannya lah, tanpa mungkin belum terlalu tahu gimana projectnya gitu. Nah, terus kenapa nih malah dibekuin sama Komdigi? Nah, sekarang baru masuk ke masalahnya. Kenapa WorldCoin dibekuin sama Komdigi? Jawabannya itu simple, karena katanya itu mereka belum mempunyai izin. Lebih tepatnya, yang ngurusin di Indonesia yaitu PT Terang Bulan Abadi itu ternyata belum terdaftar secara resmi sebagai PSE alias penyelenggara sistem elektronik. Tapi tetap jalan dan pakai izin perusahaan lain, namanya PT Sandina Abadi Nusantara. Jadi kayak izin buka klinik kecantikan, tapi izinnya itu mau buka warung sembako lah, kurang lebih analogi gampangnya kayak gitu. Dan menurut Komdigi, pelanggarannya ini tuh termasuk berat, makanya langsung dibekukan dan dua perusahaannya tuh bakal dipanggil untuk klarifikasi. Meskipun usernya itu udah belasan juta, legal trouble yang dialami sama WorldCoin tuh juga nggak kalah global. Jadi di negara Kenya, dia tuh menjadi negara pertama yang bilang kalau ini kayaknya nggak aman deh, dan langsung ngeban proyeknya sejak 2023. Alasannya cukup klasik, yaitu national security plus data privacy. Karena kan ya scan mata mungkin pemerintah Kenya menganggapnya itu tidak aman gitu. Kemudian ada juga Spanyol yang ikut-ikut nge-freeze data collections-nya selama 3 bulan. Terus ya udah akhirnya WorldCoin kayak bilang, yaudah deh kita chill dulu sampai akhir 2024 gitu. Terus itu belum semuanya. Portugal, Hong Kong, Jerman, dan Korea Selatan tuh udah kayak thanks but no thanks gitu, kayak gak dulu lah menerima teknologi ini. Bahkan katanya Korea Selatan tuh sempat ngelempar denda 1,1 miliar won gara-gara pelanggaran data pribadi. Ya karena mungkin kalau lagi ngumpulin data ya we have to make sure that it's legal lah. Menariknya, kalau kita ngebandingin sama negara-negara lain, alasan mereka itu mostly soal data privacy ya. Ini perbedaannya nih, privasi biometrik, keamanan data, sampai potensi penyalahgunaan. Jadi cukup heavy dan technical. Perbedaannya, kalau di Indonesia, kasusnya tuh lebih ke isu utamanya itu justru bukan soal data. Sebenarnya yang disorot adalah soal izin operasional dan badan hukum yang dipakai. Gitu, jadi memang ada perbedaan di antara kenapa ngeblokir WorldCoin ini loh. Nah, menurut kalian tuh gimana? Coba drop pendapat kalian di komentar ya. BTW, buat kalian yang udah coba,
coba? Udah pada WD belum? Soalnya aplikasinya nih sayangnya udah gak bisa diakses. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe Koinvestasi. Terus follow juga semua sosmed kita. Karena di Koinvestasi, semua bisa kripto.